Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani, kelas NR3 NIM 18620500215. Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara penanganan anak ABK atau anak yang berkebutuhan khusus. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah penanganan anak ABK dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Mendidik dan menangani anak sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Untuk itu pentingnya orang tua mengenali karakter anak sendiri dini agar bisa berpengaruh baik untuk masa depannya. Namun bagaimana jika anak-anak yang terdeteksi masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Tentu saja kita harus memiliki cara-cara untuk menangani anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan anak normal yang lainnya. Pasti penanganannya harus berbeda. Karena berdasarkan pada umumnya, penanganan anak ABK atau anak yang berkebutuhan khusus itu mempunyai cara dan memerlukan perhatian yang lebih spesifik untuk kelangsungan pendidikan anak ABK tersebut. Ada beberapa cara untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama di sini adalah orang tua harus berpikir terbuka, di mana orang tua harus menerima kondisi anaknya atau kondisi anak apa adanya. Jadi harus terbuka pemikirannya bahwa anak ini harus ditangani yang lebih serius atau yang lebih ekstra daripada anak normal pada umumnya. Dengan rasa terbuka, kita bisa mencari usaha untuk penanganan anak ABK. Tanamkan pada diri orang tua bahwa anak ABK itu bukanlah aib. Anak ABK itu adalah anak kita yang harus kita didik dan kita kembangkan potensi yang ada pada anak. Jika orang tua merasa bahwa anak ABK itu adalah aib, maka akan memperparah kondisi anak hingga dewasa nanti. Yang kedua, lakukan pengawasan sadar diri. Cara ini dilakukan agar orang tua mengetahui setiap tahap perkembangan baik fisik maupun mental anak. Sehingga nanti bisa mewaspadai apabila anak tidak mengalami pertumbuhan baik fisik ataupun mentalnya. Yang ketiga, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Orang tua yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus harus memiliki kesabaran yang lebih atau ekstra. Orang tua harus memperhatikan perhatian dan motivasi kepada anak yang intens. Dengan perhatian dan motivasi ini, membantu anak berkembang lebih baik daripada anak yang dibiarkan tanpa perhatian orang tua. Yang keempat, adaptasi dengan anak. Dengan adaptasi yang baik,
maka perkembangan anak atau perkembangan anak baik fisik dan mental akan berkembang dengan baik pula. Yang kelima, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Dengan kedekatan emosional yang baik antara orang tua dengan anak, maka anak akan merasa aman dan juga lebih terbuka dengan orang tua. Yang keenam, ajak anak mengeksplor kemampuan atau keterampilannya. Orang tua harus lebih sabar mengajarkan atau melatih anaknya, misalnya membuat sesuatu yang lebih berarti atau lebih manfaat buat di masa depannya. Keterampilan tangannya, keterampilan berbicaranya, keterampilan segala pun kita harus mengajarkan kepada anak tersebut. Yang ketujuh, tanamkan kesadaran sadar diri. Orang tua harus menanamkan kemandirian pada anak. Jangan dimanjakan terlalu berlebihan. Sadar diri sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya. Yang kedelapan, lakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Dengan kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah atau guru, maka apa yang pernah diajarkan di sekolah kemudian di rumah diulang kembali, diajarkan sama orang tua. Itu akan menghasilkan pendidikan anak yang lebih baik. Yang kesembilan, lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Anak harus tahu tentang aturan yang harus dilakukan atau harus ditaati. Apabila anak melanggar aturan tersebut, kita harus memberitahu bahwa itu adalah tidak baik. Seandainya anak melakukan itu, maka nanti ada hukuman yang akan diterima. Diberitahukan kepada anak, diberi pemahaman pada anak, apabila kita melanggar aturan, maka nanti kita akan mendapatkan hukuman seperti itu. Yang ke-10, orang tua harus mempelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Anak yang berkebutuhan khusus, kebutuhannya pasti berbeda dengan anak normal lainnya, di mana kebutuhan itu harus orang tua penuhi agar apa yang dibutuhkan, apa yang mereka rasakan dari kebutuhan itu, maka bisa berkembang dengan baik untuk anak ABK-nya. Ikuti saran-saran pakar. Yang ke-11. Yang ke-12, pilih sekolah yang tepat untuk anak. Misalnya anaknya yang berkebutuhan khusus itu tunawicara, otomatis sekolah yang dibutuhkan anak itu sekolah yang bisa menangani kekurangan anak tadi. Yang ke-13, ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada sesuai dengan kebutuhan anak. Itulah cara-cara menangani anak yang berkebutuhan khusus. Akan tetapi bagaimana seandainya di lembaga kita sebagai seorang guru ada anak yang berkebutuhan khusus yang masuk ke lembaga kita. Nah, di sini kita sebagai guru harus bijaksana dan jangan menyakiti perasaan orang tua. Sebelumnya kita harus mendeteksi dulu atau melihat dulu anak ABK ini dalam kategori ringan atau berat. Seandainya
dalam kategori ringan, kita bisa menangani, kita tangani, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerima anak tersebut dan mendidik anak tersebut. Tetapi apabila dalam kategori berat atau kategorinya kita tidak bisa menangani bahwa anak ini harus ditangani oleh ahlinya, maka kita sebagai guru meminta ke dinas pendidikan bahwa kita membutuhkan tenaga ahli untuk menangani anak tersebut. Kemudian kita fasilitasi di sekolah kita untuk mendidik anak dan mendatangkan ahlinya. Nah, rupanya dari saya penjelasan tentang cara-cara menangani anak ABK, dan apabila ke sekolah lembaga kami ada anak yang berkebutuhan khusus, itulah langkah-langkah yang akan kami lakukan. Rupanya dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.